kampus, titip absen sering dianggap sepele. Apa benar tidak akan berdampak? Praktik ini terlihat sederhana, namun termasuk tindakan yang tidak jujur dan merusak integritas. Nah, sekarang kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa Terkait opini mereka tentang titip absen. Check it out! Menurut kamu, titip absen itu apa sih dan kenapa sih kebiasaan itu tuh sering terjadi? Oke, titip absen ya, itu tuh biasanya tuh hal yang lumrah atau sering terjadi ya, terutama di lingkungan kampus. Nah, contohnya biasanya antara mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Nah, jadi biasanya titip absen ini tuh ada salah satu mahasiswa yang nggak hadir. Nah, ada mahasiswa lain atau biasanya temennya atau kenalannya yang kebetulan hadir di kelas yang sama. Biasanya mahasiswa yang nggak hadir ini mengontak si mahasiswa yang hadir untuk menganggap bahwa mahasiswa yang nggak hadir ini dihadirkan. Nah, padahal dia tuh nggak hadir. Nah, mungkin titip absen itu seperti itu. Nah, biasanya kenapa hal ini sering terjadi? Biasanya hal itu karena kebiasaan awalnya itu coba-coba mungkin biasanya. Nah, awalnya coba-coba lama-lama jadi kebiasaan, yang itu pun yang bikin orang-orang tuh jadi ikut-ikutan. Misal temennya yang dulu biasanya cuma nitipin absen temennya, jadi ikutan titip absen juga ke temennya yang lain, biasanya kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, titip absen itu termasuk curang nggak? Dan apa sih kenapa gitu? Oh, jelas itu titip absen ini hal yang ya bisa dibilang bukan curang doang, tapi bisa dibilang miris ya, karena yang seperti kita ketahui itu tuh secara tidak langsung kan titip absen itu adalah bentuk korupsi ya, tindakan korupsi, karena yang dia agak hadir jadi hadir. Nah, itu tuh salah satu hal yang mungkin dimiriskan oleh generasi sekarang ya, karena itu dinormalisasikan yang seharusnya tidak diperkenankan malah dilakukan. Nah, mungkin itu seperti itu. Nah, kalau menurut Dwi itu apa sih efeknya dari titip absen ini? Efeknya sendiri tentunya yang generasi sekarang mungkin karena itu dinormalisasikan, alhasil jadi malas-malasan. Itu baru di dunia kampus ya, gimana kalau nanti di dunia pekerjaan atau setelah dia lulus, apakah itu akan menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, mungkin ketika dia kerja jadi malas-malasan, atau ketika jadi mungkin diberikan tugas yang lumayan sulit, alhasil jadi gak mau deh, karena itu kebiasaan pas kampusnya tuh mungkin malas-malasan kayak gitu. Mungkin itu efek ke depannya juga lumayan jerak. Nah, sebagai mahasiswa gimana sih menurut Dwi itu supaya budidaya titip absen itu hilang gitu dari mahasiswa itu? Oh, mungkin caranya ya itu tentunya yang pertama banget itu perlunya meningkatkan kesadaran diri dari diri sendiri gitu ya, karena yang namanya mahasiswa gitu kan bukan anak kecil lagi gitu. Itu udah harusnya dia tuh tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Nah, kalau terus misalnya teman-temannya biasanya kan yang ya ikut-ikutan gitu karena temannya mungkin temannya kayak gitu akhirnya jadi ikutan. Nah, harusnya kalau kayak gitu tuh dia tahu kalau hal-hal kayak gitu tuh salah dan nggak diikutin. Dan kalau misal gimana sih kalau ke teman gitu, kayak kita tahu teman kita tuh ngelakuin hal yang salah, tapi ya mungkin kita sebagai teman bisa beritahu baik-baik gitu, karena jangan sampai kayak kita niatnya mau mengingatkan tapi malah jadi perpecahan juga temannya, jangan kayak gitu. Jadi kita mungkin mulai dari kesadaran diri sendiri. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, menurut kamu Insan nih, titip absen itu apa sih dan kenapa sih sering terjadi di kalangan mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi ya, Teresa, di kelas atau di kalangan mahasiswa itu kadang ada yang namanya titip absen. Titip absen itu kan itu kayak kita tuh menghadirkan teman-teman yang tidak hadir gitu. Dan tentunya itu bagi kehidupan kampus atau di bagian akademik itu merupakan sebuah kecurangan, karena itu mencoreng kejujuran yang ada di kampus tersebut, mencoreng juga mata kuliah yang diampu, karena dengan kita melaksanakan atau melakukan titip absen tentunya kejujuran kita dalam berkehidupan akademis sebagai akademisi ini ya tentunya tidak baik. Berarti kan titip absen itu termasuk hal curang. Nah, kalau menurut kamu Insan nih, kenapa sih? Kenapa disebut hal curang gitu? Kenapa disebut hal curang? Karena kan semua orang itu ketika berangkat ke kampus kan pastinya melakukan sebuah perjalanan. Tentunya kan perjalanannya itu kan ada yang dekat, teman-teman yang kos, ada yang jauh juga. Apabila misalkan ada teman-teman yang dia itu melakukan titip absen, itu akan mengakibatkan rasa yang tidak adil terhadap teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke kampus. Itu sih. Nah, kalau untuk Insan, efeknya apa sih untuk mahasiswa dan dosen dari titip absen ini? Kalau dengan adanya titip absen ini kan ya kita tuh jadi karena terbiasa berbohong. Itu kan bisa dibilang bohong ya menurut saya. Karena kita terbiasa berbohong, maka untuk kedepannya pun kehidupan psikis akademik pun akan tercoreng juga. Karena kan kita sebagai mahasiswa yang ditekankan itu kan tidak hanya aspek kognitifnya saja, tapi tentu kita juga memiliki aspek afektif juga, yang dimana keterampilan dan sikap itu diukur. Nah, ketika hal kecil seperti absensi saja atau presensi ya bisa dibilang, ketika hal seperti presensi saja kita sudah berbohong, apalagi hal-hal yang lainnya itu kan dimungkiri, karena hal buruk itu kan biasanya dimulai dari hal kecil sekali sebelum jadi besar. Nah, kalau menurut Insan gimana sih budaya titip absen itu biar hilang gitu di kalangan mahasiswa ini? Biar hilang kalau biasanya di kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas, yang mana di kesepakatan kelas tersebut itu berisikan tentang ada bidang tertentu perjanjian atau kesepakatan tentunya yang mempertegas atau menjadi sebuah komitmen di antara teman-teman mahasiswa, supaya nantinya ketika ada pelanggaran kecil apapun, yaitu karena sudah ada konsekuensinya, sudah siap untuk disanksi kalau misalkan sudah parah gitu ya. Bagaimana caranya hilang ya, selain daripada itu, dengan kesepakatan kelas itu tentunya itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Apakah diri sendiri kita itu akan berbuat seperti itu juga atau tidak gitu ya. Karena dengan dimulai dengan diri sendiri tentunya itu akan memberikan efek kepada teman-teman, karena kita itu sebagai role model, sebagai contoh. Ketika kita tidak melakukan daftar atau tipsen gitu ya, titip absen, maka dengan demikian teman-teman yang lainnya kalaupun misalkan dia ingin melakukan tipsen, tentunya kita melihat dia itu melihat kita gitu. Oh, enggak, misalkan si A juga kan ada titip absen, harusnya aku juga tidak titip absen gitu. Mungkin. Jadi dimulai dari sini. Nah, sebelumnya izin bertanya Bapak terkait dengan mahasiswa yang sering melakukan titip absen. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa? Baik, menurut saya, karena saya pun dulu pernah jadi mahasiswa ya, dan memang hal-hal seperti itu sering terjadi artinya, kan dulu saya KM jadi sering yang kayak, saya nggak termasuk nih titip absen dong, titip tanda tangan dan lain sebagainya gitu ya. Memang kegiatan atau aktivitas itu merupakan tindakan yang menurut saya sendiri kurang baik, karena bagi pribadi yang nantinya menitipkan absen kan juga mau dapat apa gitu, yang nggak dapat apa-apa gitu, selain daripada cuma dapat kehadiran tapi kan nilai plus apa perkuliahan kerjanya nggak ada gitu. Terus juga salah satu mungkin tindakan yang nantinya apa itu namanya merugikan diri sendiri, dan juga salah satu bentuk kecil daripada aktivitas korupsi mungkin ya, karena kan korupsi itu kalau nggak salah penyalahgunaan wewenang ataupun hak gitu
gitu ya, secara garis besar seperti itu. Nah, tadi kita sudah mewawancarai beberapa pandangan terkait titip absen. Sekarang mari kita lihat tips bagaimana pencegahan titip absen di kalangan mahasiswa. 3 hal penting mencegah budaya menitipkan absen. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Dan yang kedua, berperilaku jujur. Dan yang terakhir, menolak ajakan teman untuk menitipkan absen. Jika kita tidak bisa hadir, gunakan izin resmi. Karena dari hal-hal kecil kita bisa belajar untuk kejujuran. Untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Nah, teman-teman, mulailah dari hal yang kecil. Lakukan dengan jujur dan bangun budaya integritas sejak sekarang. Mungkin titip absen terlihat sangat sepele, tetapi dampaknya sangat nyata. Ingat, integritas adalah tanggung jawab kita semua. Pancasila itu, Pancasila ada 5 ya, semuanya Pancasila ada 5. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, perbuatan seperti tadi tidak baik untuk ditiru ya. Halo Sobat Siliwangi, dari pembelajaran mengenai korupsi, kami memahami bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi tidak hanya terbatas pada pengambilan uang, tetapi juga mencakup suap, gratifikasi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini umumnya terjadi karena lemahnya integritas, kurangnya pengawasan, dan masih adanya sikap pesimis terhadap perilaku tidak jujur. Nah, korupsi sangat berbahaya karena dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, korupsi juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena memberikan keuntungan kepada pihak tertentu tanpa memperhatikan kemampuan dan keadilan. Saya sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menolak segala bentuk kecurangan, berani bersikap jujur, serta aktif dalam kegiatan edukasi dan kampanye anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.